Kesal pemimpin Ukraina tuntut negara barat berikan senjata. Hurrah! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tampak kesal menuntut negara-negara barat menyediakan sebagian kecil dari perangkat keras militer di tumpukan stok mereka dan bertanya apakah mereka takut dengan Moskow. Beberapa negara telah berjanji untuk mengirim rudal anti kendaraan lapis baja dan anti pesawat serta senjata ringan, tetapi Zelensky mengatakan Kiev membutuhkan tank, pesawat, dan sistem anti kapal. Itulah yang dimiliki mitra kami, itulah yang hanya mengumpulkan debu di sana. Ini semua bukan hanya untuk kebebasan Ukraina, tapi untuk kebebasan Eropa, katanya dalam pidato video pada larut malam seperti dilansir dari Reuters. Ia mengatakan Ukraina hanya membutuhkan 1% pesawat NATO, 1% tank, dan tidak akan meminta lebih. Kami sudah menunggu 31 hari. Siapa yang bertanggung jawab atas komunikasi Euro-Atlantik? Apakah itu benar-benar masih Moskow karena intimidasi? Zelensky telah berulang kali bersikeras bahwa Rusia akan berusaha untuk memperluas lebih jauh ke Eropa jika Ukraina jatuh. Meskipun begitu, NATO tidak mendukung permintaannya untuk zona larangan terbang di atas Ukraina dengan alasan ini dapat memicu perang yang lebih luas. Sebelumnya Zelensky berbicara dengan mitranya dari Polandia, Andrzej Duda, dan menyatakan kekecewaannya bahwa pesawat tempur buatan Rusia di Eropa Timur belum dipindahkan ke Ukraina, kata kantor Zelensky dalam sebuah pernyataan. Harga penundaan dengan pesawat adalah ribuan nyawa orang Ukraina, katanya seperti dikutip kantor itu. Zelensky mengatakan Polandia dan Amerika Serikat telah menyatakan kesiapan mereka untuk membuat keputusan tentang pesawat. Awal bulan ini, Washington menolak tawaran mengejutkan oleh Polandia untuk mentransfer jet tempur MiG-29 ke pangkalan Amerika Serikat di Jerman untuk digunakan mengisi kembali Angkatan Udara Ukraina. Merinding, Rusia habisi lebih dari 1.000 pasukan tentara bayaran Ukraina. Rusia telah berulang kali memperingatkan negara lain agar tidak mengizinkan warganya untuk ambil bagian dalam pertempuran di Ukraina. Rusia menekankan bahwa siapapun yang menembaki pasukan Rusia akan dianggap sebagai target yang sah. Dalam pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, rudal presisi tinggi digunakan untuk menyerang pangkalan Ukraina di Ovruch di wilayah Zhytomyr. Rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam pusat pelatihan untuk pasukan operasi rahasia militer Ukraina, tempat tentara bayaran asing bermarkas dekat pemukiman Ovruch di wilayah Zhytomyr. Kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mencatat bahwa lebih dari 100 pasukan Ukraina dan juga tentara bayaran tewas seperti dilansir dari Sputnik. Pada saat yang sama, ia mencatat bahwa militer Rusia telah menghancurkan sejumlah besar objek militer Ukraina dan tentara bayaran lainnya. Bengkel di pabrik perbaikan di Nizhyn yang digunakan untuk perbaikan kendaraan lapis baja Ukraina yang rusak dalam operasi tempur dihancurkan dengan rudal jelajah kaliber berbasis laut yang diluncurkan dari perairan Laut Hitam, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa rudal hipersonik Kinzhal diluncurkan dari wilayah udara di atas Crimea juga telah menghancurkan pangkalan besar Ukraina untuk menyimpan bahan bakar dan juga pelumas di wilayah Mykolaiv. Ini adalah serangan besar kedua kali oleh militer Rusia yang menargetkan tentara bayaran asing di Ukraina. Seminggu yang lalu hingga 180 tentara bayaran asing tewas dalam serangan presisi terhadap pusat pelatihan Ukraina yang terletak di kompleks militer Yavorovsky dan juga dekat pemukiman Strashiki. Sementara itu, pasukan Rusia serta milisi pro-Moskow terus merangsek maju di Donbas, memperketat pengepungan di sekitar kaum radikal Ukraina yang tersisa di Mariupol dan mengambil kendali atas banyak pemukiman. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sejak awal operasi khusus di Ukraina, pasukan Rusia telah menghancurkan sekitar 1.500 tank lebih dan 1.200 kendaraan militer dan juga lebih dari 200 drone angkatan bersenjata Ukraina. Rusia meluncurkan operasi khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022 untuk menghentikan kampanye selama 8 tahun yang dilakukan oleh Kiev di Donbas. Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan bahwa mulai menyelamatkan orang-orang Donbas dari genosida dan menambahkan bahwa tujuan Rusia adalah demilitarisasi dan juga denazifikasi dari Ukraina.
Bukan hanya nuklir, Rusia, Cina dicurigai siap terjunkan Yajus dan Majus. Tidak hanya nuklir, senjata biologis dan robot negara-negara komunis seperti Rusia dan Cina dituding siap menghidupkan tentara biologis untuk berperang yang dianggap Yajus dan Majus oleh Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Cina yang dicurigai memiliki tentara bioteknologi super dengan teknologi biologis. Para peneliti dari Gemstone Foundation telah mengklaim bahwa teknologi secara kemampuan telah ditingkatkan secara biologis. Mereka mengatakan para ilmuwan Cina sedang melihat potensi bioteknologi di medan perang masa depan. Ini adalah inovasi baru untuk pengeditan gen yang dapat mencakup teknik seperti menumbuhkan organ mirip manusia, menurut Israel 365 News. Ide tentara tambahan dapat dianggap sebagai Yehezkiel seperti tertuang dalam Alkitab tulis situs web Israel itu. Dalam perang Yajus dan Majus pra-Mesias ada referensi tentang apa yang dapat dipahami sebagai perang termonuklir global, klaimnya. Bagian itu menyebutkan seorang raja yang tingginya mencapai 13 kaki dengan perang yang dilakukan oleh tentara raksasa yang bahkan mungkin telah ditingkatkan secara genetik. Para peneliti di Gemstone Foundation menulis pada akhirnya kemajuan bioteknologi saat ini mungkin terbukti revolusioner dan implikasi strategisnya baik untuk kedokteran atau militer atau daya saing nasional agregat baru saja mulai dihargai. Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat John Ratcliffe membuat klaim tersebut dalam sebuah editorial surat kabar. Dia menyebut Cina merupakan ancaman terbesar bagi Amerika Serikat. Dalam editorial WSJ, Ratcliffe menyebut sebelumnya upaya intelijen Amerika Serikat berfokus pada anti-terorisme dan Rusia. Namun belakangan ini Amerika Serikat mengalihkan sumber daya mereka untuk berfokus pada Cina. Kecerdasannya jelas, Beijing bermaksud mendominasi Amerika Serikat dan seluruh dunia secara ekonomi, militer, dan teknologi. Banyak inisiatif publik Cina dan perusahaan terkemuka hanya kamuflase dari aktivitas Partai Komunis Cina, tulis Ratcliffe seperti diberitakan The Sun. Dia menyebut intelijen Amerika Serikat menemukan Cina melakukan pengujian manusia pada tentara pembebasan rakyat. Hal itu dilakukan dengan harapan negara ini mengembangkan tentara dengan kemampuan yang bisa ditingkatkan secara biologis. Namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai informasi tersebut. Beberapa waktu lalu, akademisi pernah mengangkat mengenai ambisi Cina menggunakan modifikasi genetik untuk meningkatkan kinerja tentara mereka di medan perang. Tahun lalu sebuah makalah penelitian menguraikan rencana Cina menerapkan bioteknologi untuk meningkatkan kapasitas militernya.